Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari Pulau Dewata. Nah, hari ini saya sudah berada di markas PO Bus yang bisa dibilang memiliki pelayanan yang luar biasa, terutama untuk servis snack dan makannya ya. Dijamin gak boleh lapar saat naik bus ini pokoknya. Apakah perjalanan dengan bus ini benar-benar nyaman atau hanya gimmick? Untuk cerita lengkapnya, pastikan kalian nonton sampai akhir ya. Karena saya hari ini akan melakukan perjalanan dari Denpasar menuju ke Malang dengan bus M-Trans The Royal Sultan Holiday. Keberangkatan pagi dari Denpasar. Selamat pagi teman-teman, hari ini Minggu tanggal 4 Mei 2025. Saya sudah berada di Bali teman-teman, tepatnya di Denpasar, di Jalan Gurita teman-teman, Sasetan. Nah, hari ini saya akan mencoba salah satu PO Bus, layanan dari PO Bus yang menurut saya juga cukup istimewa di rute Denpasar sampai dengan Malang teman-teman. Nah, hari ini juga saya memilih keberangkatan pagi dari Denpasar teman-teman, tentunya karena alasan view yang akan dilewati sepanjang jalan teman-teman, karena tadi malam saya sudah mencoba menaiki bus Juragan 99 Trans dari Surabaya hingga ke Denpasar. Itu view malam, nanti bisa kalian tonton di video sebelum ini ya teman-teman. Dan kali ini kita akan naik bus M-Trans dari Denpasar menuju ke Malang teman-teman. Untuk pagi ini sendiri teman-teman, saya sudah berada di ruang tunggu di kantor M-Trans yang ada di Jalan Gurita teman-teman. Di depan situ terlihat banyak penumpang ya teman-teman, persiapan naik ke bus yang akan menuju ke arah Malang sampai dengan Blitar nanti teman-teman, bus eksekutif. Kalau bus kita sendiri nanti bus M-Trans dengan kelas Royal Sultan akan diberangkatkan tepat pada pukul 8:45 waktu Indonesia Tengah teman-teman. Namun di depan ini sebenarnya ada bus Royal Sultan juga ya, cuman saya nggak paham tujuannya kemana. Sebentar lagi akan coba kita lihat ya teman-teman, ini bus yang menuju ke arah mana. Nah, untuk ruang tunggunya sendiri sebenarnya ada dua opsi ya teman-teman. Yang pertama yang di sini di tempat saya ini yang ber AC, ataupun kalian mau menunggu sambil merokok itu bisa di luar teman-teman. Disediakan fan juga, cuman hari ini karena memang pagi cahayanya cerah banget, bisa dilihat teman-teman. Di sini juga ada sedikit cahaya dari matahari. Di depan itu panas banget teman-teman, jadi saya memilih untuk duduk di tempat ruang tunggu yang ber AC ini sambil menunggu jam keberangkatan dari bus yang akan saya tumpangi sebentar lagi teman-teman. Keberangkatan langsung pagi ini teman-teman diisi oleh The Royal Sultan Empire. Penumpangnya cukup banyak teman-teman pagi ini. Langsung kemungkinan ini jam setengah 8 teman-teman keberangkatannya ya. Nah, ternyata teman-teman yang barusan dipanggil itu adalah kelas Sultan Empire, itu tujuan ke Jogja teman-teman. Yang kelas eksekutif nampaknya tadi sudah agak bergeser mungkin ke arah garasi teman-teman, untuk persiapan diberangkatkan juga nanti pukul setengah 8. Nah, yang barusan ini di Sultan Empire ini penumpangnya juga sudah masuk, sudah dipanggil teman-teman. Itu cukup banyak juga yang menuju ke arah Jogja teman-teman. Tinggal kita menunggu beberapa keberangkatan lagi. Dan pagi ini di kantor M-Trans itu sangat sibuk banget. Memang ini weekend teman-teman, hari Minggu ya tepatnya. Banyak banget penumpang yang mungkin hendak mau menuju kembali ke rumah ataupun menuju ke destinasi berikutnya menggunakan bus dari M-Trans ini teman-teman. Pagi ini rasanya nggak nikmat ya kalau saya hanya duduk dan tidak mengabadikan momen kesibukan di kantor M-Trans ini. Jadi saya memilih untuk keluar dan mengabadikan momen kedatangan bus M-Trans dari berbagai daerah yang tiba di garasi Gurita ini. Nah, kesibukan pagi ini di kantor M-Trans teman-teman di Jalan Gurita, tepatnya di Denpasar teman-teman. Ini baru saja datang teman-teman salah satu bus kelas eksekutif nampaknya ya. Dan beberapa tadi sudah datang agak pagi teman-teman di sebelah sana dan sudah terparkir. Ini sebentar lagi akan ada The Royal Sultan Empire teman-teman di sebelah bus ini. Teman yang baru saja tiba di garasi M-Trans ini adalah bus Imperium kelas sleeper teman-teman. Ini bus terbaru sepertinya dari Yogyakarta tujuan ke Denpasar teman-teman, untuk bus Imperium ini ya.
Nah, busnya langsung persiapan untuk masuk ke garasi dan dibersihkan teman-teman, untuk dipersiapkan dengan keberangkatan nanti teman-teman. Nah, ini dia Imperium Yogya Solo ke Denpasar. Pagi ini sepertinya banyak bus dari M-Trans yang tepat waktu ya. Salah satunya Sleeper Stadium tadi dari Semarang. Ada juga ini barusan yang baru datang dari Jogja, yaitu Imperium teman-teman. Dan juga masih banyak bus kelas eksekutif tadi pagi teman-teman. Saya juga mengabadikan momen ini di akun TikTok saya ya. Nah, bisa dilihat saking penuhnya kedua bus ini sampai gantian, saling menunggu, dan traffic di Jalan Gurita pagi ini agak padat juga. Memang penumpang atau okupansi dari M-Trans ini luar biasa teman-teman. Nah, ini ada salah satu atau bahkan mungkin satu-satunya bus dengan sasis triple axle atau tronton yang masuk ke garasi M-Trans pagi ini ya. Kemungkinan bus ini dari arah Jogja juga sih, tapi silahkan dikoreksi ya kalau saya salah teman-teman. Kalau dilihat, sasisnya menggunakan Volvo B11R dan untuk bodinya sepertinya menggunakan Avante H9 dari Tentrem ya teman-teman. Agak sulit juga ya melihat spesifikasi dari bus M-Trans ini, karena PO bus ini lebih menonjolkan brandingnya daripada spesifikasi busnya. Jadi emang harus yang expert banget tentang bus buat tahu spesifikasi dari bus ini ya teman-teman. Kalau yang amatiran seperti saya mungkin hanya bisa menerka-nerka. Teman-teman, ini sudah pukul 8:45, dimana sebenarnya ini seharusnya menjadi jadwal keberangkatan bus The Sultan Holiday ya teman-teman. Namun busnya masih prepare dan segera dipersiapkan di jalur keberangkatan di sini teman-teman. Sepertinya ini ya, untuk The Royal Sultan Holiday menuju ke Malang dari Denpasar sini teman-teman. Nah, ini dia busnya teman-teman, Royal Sultan Holiday. Nah, inilah dia bus yang akan membawa kita pagi ini menuju ke Malang. Menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626 Air Suspension Euro 4 dan bodinya menggunakan Avante H8 dari Tentrem. Dari luar bus ini terlihat sangat gagah ya. Desain bodi dari Tentrem dan M-Trans ini sangat terasa cocok banget. Nah teman-teman, ini sudah juga dipanggil ya. Kita akan langsung masuk ke dalam busnya. Sasisnya menggunakan Mercedes-Benz teman-teman, dan bodinya menggunakan Avante dari Tentrem teman-teman. Kursinya seperti ini. Nah, ini kita hari ini adalah di 2C. Bus yang saya tumpangi ini akhirnya berangkat dari kantor M-Trans di Jalan Gurita, Sesetan ya. Nah, dari sini bus ini akan berhenti lagi di beberapa agen untuk mengambil penumpang. Karena terakhir saya lihat untuk keberangkatan hari ini, bus ini sangat penuh ya. Cuma dari kantor masih ada sekitar 5 penumpang saja termasuk saya. Perjalanan pagi ini dari Bali sangat sesuai harapan. Bisa dilihat hari ini cerah banget. Pastinya pemandangan di sepanjang jalan akan sangat menarik nih. Nah teman-teman, jadi untuk dalam bagian busnya sendiri seperti ini ya teman-teman. Konfigurasi kursinya terdiri dari 2 seat dan 1 seat yang sendirian di sini teman-teman. Serta ada 2 kelas sleeper di depan sana. Jadi saya hari ini duduk di kursi nomor 2C teman-teman, dan view-nya dari jendela tuh agak terhalang sedikit ya teman, karena kita dapat partisinya yang di tengah-tengah atau separuh dari jendela teman-teman.
busnya tadi pas datang, maksudnya disiapkan ketika di jam keberangkatan teman-teman, yaitu di jam 8:45. Dan dari kantor itu masih kosong teman-teman. Mungkin sebentar lagi akan berhenti di beberapa agen dan menaikkan penumpang. Untuk fasilitas onboardnya sendiri teman-teman, di sini sudah disediakan air mineral, ada juga selimut dan juga bantal teman-teman. Serta ini kursinya sudah menggunakan seat dari Rimba Kencana yang pastinya nyaman dan juga double leg rest teman-teman. Cocok nih buat perjalanan jauh, apalagi kalau yang mau lanjut hingga ke Malang teman-teman. Bus ini berkapasitas 21 penumpang ya teman-teman. Terdiri dari kelas Sultan yang di sini menggunakan kursi dari Rimba Kencana yang jumbo ukurannya teman-teman. Serta ada double leg rest. Dan di depan ada 2 seat Grand Captain atau sleeper, yang tentunya 2 kursi tersebut merupakan hot seat ya. Karena dari posisi itu kita bisa menikmati view ke depan ataupun ke samping dengan sangat leluasa teman-teman. Untuk harganya sendiri saya dapat promo ya. Jadi kemarin saya hanya membayar 358.000 dari harga normalnya, yaitu sekitar 365.000 teman-teman. Tentu dari segi harga emang menurut saya worth it banget sih bus M-Trans ini. Setelah busnya jalan, krunya langsung membagikan snack dan juga sarapan ini sepertinya ya. Atau bisa saya bilang cemilan juga. Pertama, kita diberi box yang berisi mie goreng, lengkap dengan topping ayam dan sayurannya. Nah, kalau untuk snack gak usah ditanya, M-Trans ini benar-benar luar biasa dalam hal service snacknya. Nah, ini saya tampilin fotonya ya, karena memang di bus ini saya nggak sempat unboxing, takutnya ganggu penumpang sebelah. Dan di sini sudah -1 ya, yaitu roti croissant teman-teman, karena sudah saya makan tadi. Seperti ini untuk penampakan mie goreng yang diberikan M-Trans pagi ini. Cocok sih harusnya berganjil perut sampai ke rumah makan nanti ya teman-teman, karena rumah makannya berada di Ketapang. Oh iya, di bagian belakang ini juga tersedia mini pantry lengkap dengan dispenser serta ada beberapa minuman seperti teh dan kopi. Serta dalam bus ini juga tersedia toilet. Namun saya nggak sempat ambil gambarnya nih teman-teman. Nah, ternyata bus ini juga masuk terminal Mengwi teman-teman untuk mengambil penumpang juga ya, dan dilakukan cek penumpang oleh petugas serta memastikan titik turun nantinya ya. Nah, untuk saya sendiri hari ini berencana mengakhiri perjalanan di Ketapang setelah bus ini tiba di rumah makan teman-teman. Di terminal Mengwi kita hanya berhenti sebentar, ya mungkin sekitar 5-10 menit saja, dan langsung kembali melanjutkan perjalanan setelah penumpang semuanya naik teman-teman. Welcome to the M-Trans bus. For the sake of mutual comfort and safety, we ask all passengers to follow the instructions and regulations that have been set during the trip. Tunjukkan tiket sebagai bukti bahwa Anda merupakan penumpang M-Trans. Show your ticket as a proof that you are an M-Trans passenger. Dimohon untuk menempati kursi sesuai nomor dan memastikan kota tujuan sesuai yang tertera pada tiket. Please occupy the seat according to the number and ensure you are on the correct bus to the destination seat that is stated on the ticket. Simpan tiket Anda dengan baik. Tiket akan digunakan sebagai voucher makan saat menerima makan. Keep your ticket as we might change to the industry. The ticket will be used as a meal voucher at the restaurant. Anak berusia di atas 3 tahun atau dengan tinggi badan 90 cm wajib membeli tiket.
Trans ini sudah berjalan kurang lebih hampir 2 jam dari keberangkatannya tadi ya. Di sini kita bisa melihat view sepanjang perjalanan. Dan inilah dia alasan kenapa saya memilih perjalanan pagi menggunakan bus dari M-Trans ini. Selain saya mau menikmati view perjalanan, tentunya saya ingin perjalanan kali ini nyaman dan aman. Dalam bus ini juga tersedia CCTV ya. Nah, ini kita akan menyaksikan pemandangan dari hamparan hijau sawah dan gunung hingga beralih ke pesisir pantai yang cukup cantik nih. Oh iya teman-teman, perjalanan dari Denpasar menuju ke Malang ini akan ditempuh kurang lebih dalam waktu 13 jam perjalanan ya. Dan itu jika kondisinya normal teman-teman. Ya emang terkesan lama sih, cuma kalau kita naik bus The Royal Sultan ini harusnya gak masalah ya. Karena emang kursinya nyaman banget, mau selonjoran juga oke nih. Sayangnya kali ini saya hanya trip hingga Ketapang. Tepatnya saya akan turun setelah bus ini melakukan servis makan di rumah makan Titin Ketapang teman-teman. Karena saya akan melanjutkan perjalanan menuju Jember dengan transportasi lain. Nah, oke teman-teman, bus M-Trans ini sudah tiba di Pelabuhan Gilimanuk ya. Tentunya sebentar lagi kita akan menyeberangi Selat Bali menggunakan kapal laut. Jadi siang ini sepertinya trafik kendaraan di dermaga Pelabuhan Gilimanuk ini nggak begitu padat ya. Bus saya sempat berhenti sejenak, namun sepertinya untuk melakukan pembelian tiket ke kapal, yang tentunya dilakukan oleh kru teman-teman. Setelah beberapa saat, akhirnya bus M-Trans ini mulai masuk ke dalam kapal, teman-teman. Wah, alhamdulillah cuaca hari ini cerah dan terik, serta ombaknya nggak begitu gede ya. Bus M-Trans akhirnya sudah masuk ke dalam kapal, teman-teman. Persiapan untuk menyeberang ke Pelabuhan Ketapang, teman-teman. Dan ini sepertinya yang terakhir ya, ketika kapal ditutup. Ini yang paling belakang bus kita, teman-teman, bus M-Trans.
Saya sudah berada di atas kapal teman-teman. Semalam itu ombaknya cukup besar ya, dan saya nggak berani turun dari bus. Nah, bisa dilihat itu, kita barengan sama kapal lain teman-teman. Udah kayak balapan aja ya. Kalau cuacanya cerah seperti ini, saya sih berani naik ke atas ini ya. Jujur saya nggak kuat kalau naik kapal pas ombaknya gede teman-teman. Biasanya langsung pusing dan agak mual ya. Ya, untungnya siang ini cuaca lagi bersahabat ya. Nah, ini dia. Akhirnya setelah melakukan penyeberangan selama 40 menit dan tanpa antri karena trafiknya siang ini nggak begitu padat ya teman-teman. Akhirnya saya tiba kembali di Tanah Jawa, tepatnya di Pelabuhan Ketapang. Nah, dari sini bus M-Trans The Royal Sultan ini akan langsung menuju ke rumah makan Titin yang ada di Ketapang nih teman-teman. Posisinya nggak jauh kok dari pelabuhan. Dan sesuai rencana, saya akan turun di sana nanti ya. Tentu setelah servis makan, karena rugi kalau nggak makan dulu kan. Nah teman-teman, ini bus M-Trans sudah melakukan servis makan di rumah makan Titin teman-teman yang ada di Ketapang, dan saya pilih duduk di yang pinggir laut ya, jadi bisa lihat view laut juga teman-teman di sini. Di sini saya ambil porsinya agak banyak ini teman-teman, karena memang tadi pagi belum sarapan, cuman makan snack yang dari M-Trans tadi itu ya, mie ayam tadi. Nah sekarang makan siang sekaligus sarapan. Sebenarnya saya akan langsung ini ya, turun di sini teman-teman. Jadi setelah makan servis makan siang ini, saya akan lanjut perjalanan tapi tidak menggunakan bus lagi, namun menggunakan kereta api teman-teman. Oke, kita akan makan dulu servis makan dari M-Trans, luar biasa. M-Trans ini benar-benar cocok ya teman-teman. Servis makan itu berada di rumah makan Titin yang ada di Ketapang ini. Kenapa? Karena memang view rumah makannya tuh menarik banget teman-teman. Di sini ada dermaga milik Semen Gresik Banyuwangi dan langsung menghadap ke laut teman-teman. Jadi kita bisa kulineran sambil nyantai. Ya waktu setengah jam cukup lah teman-teman. Buat kita sambil lihat healing ke arah laut ya, sambil makan juga tentunya. Itu makin nikmat teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya saya dan bus M-Trans The Royal Sultan ini harus berpisah di sini teman-teman. Seneng banget rasanya bisa naik bus ini meskipun nggak full trip. Gak nyesel pokoknya deh bayar 358.000 dari Denpasar hingga ke Banyuwangi ini. Semoga next time bisa full trip dengan bus ini teman-teman. Nah oke teman-teman, terima kasih sudah menonton konten ini sampai selesai ya.